aset tetap, dan properti investasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Halo, perkenalkan nama aku Dea Tri Indah Zubua dari kelompok 1 BP 23111039. Halo, perkenalkan nama aku Mesya Manda Putri dengan nomor BP 23111012. Aku dari kelompok 1. Hai, perkenalkan nama saya Hilda Smerti dari kelompok 1 dengan BP 2311034. Halo, perkenalkan nama aku Halimatu Syadiah. Aku dari kelompok 1 dengan nomor BP 23111010. Halo, perkenalkan nama aku Pratama Ramadodo dari kelompok 1 BP 23111017. Jadi, saya di sini mau menjelaskan apa itu aset tetap. Aset tetap adalah aset yang berwujud yang memiliki fisik seperti tanah dan bangunan, berbeda seperti paten dan merek dagang yang tidak bisa disebut sebagai aset tak berwujud. Jadi, aset tetap memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contoh aset tetap ada tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional tapi bukan untuk dijual kembali. Setelah definisi aset tetap, sekarang saya akan menjelaskan pengakuan aset tetap. Pengakuan adalah proses pencatatan aset tetap dalam laporan keuangan. Kapan pengakuan aset tetap? Pengakuan aset tetap ketika besarnya kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan dari aset tersebut yang mengalir ke perusahaan. Intinya, perusahaan tersebut yakin bahwa aset tersebut akan berguna dalam kegiatan bisnis mereka. Jadi, misalnya perusahaan membeli mesin yang dapat membantu proses produksi yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang mendapatkan keuntungan di masa depan. Yang kedua, daya perolehan aset dapat diukur secara andal. Maksudnya, harga beli atau biaya yang dikeluarkan untuk aset tersebut jelas dan dapat dihitung. Contohnya, perusahaan membeli kendaraan operasional yang disertai dengan bukti pembelian seperti faktur. Setelah pendefinisian dan pengakuan aset tetap yang sudah dijelaskan oleh teman aku tadi, nah kali ini aku akan menjelaskan mengenai pengukuran awal aset tetap. Pengukuran awal aset tetap adalah suatu aset yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Pengukuran awal ini terdapat beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu harga perolehan. Harga perolehan adalah semua biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan aset sehingga atau sampai kita dapat menggunakan aset tersebut. Komponen yang kedua yaitu biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Biaya ini merupakan biaya untuk membawa aset ke lokasi atau kondisi yang dituju atau yang diinginkan sampai aset tersebut dapat digunakan. Komponen yang ketiga yaitu estimasi biaya pembongkaran, pemindahan, dan restorasi lokasi aset. Biaya ini akan timbul ketika aset itu diperoleh dan juga pada saat aset itu digunakan pada periode waktu tertentu dengan tujuan selain untuk menghasilkan persediaan. Biaya diatribusikan langsung. Biaya-biaya ini dapat kita tambahkan ke dalam biaya perolehan untuk menghitung awal aset tetap. Nah, apa sajakah biaya-biaya yang termasuk ke dalam biaya tersebut? Biaya yang pertama itu biaya imbalan kerja yang timbul karena adanya pembangunan atau akuisisi aset. Biaya yang kedua yaitu biaya penyiapan lahan atau lokasi untuk pabrik. Biaya yang ketiga yaitu biaya handling
dan juga biaya penyerahan awal. Biaya yang keempat yaitu biaya perakitan dan juga biaya instalasi. Biaya yang kelima yaitu biaya untuk pengujian aset tersebut, apakah aset tersebut dapat digunakan dengan baik atau tidak. Dan biaya yang terakhir atau biaya yang keenam yaitu biaya komisi profesional. Nah, kali ini aku akan memberitahu apa sajakah yang bukan termasuk komponen biaya. Yang pertama, biaya pembukuan awal. Yang kedua, biaya pengenalan produk baru. Yang ketiga, biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kepelatihan staf. Yang keempat, biaya administrasi dan overhead umum. Yang kelima, biaya saat alat belum beroperasi sepenuhnya. Yang keenam, kerugian pada awal operasi. Yang ketujuh, biaya relokasi dan reorganisasi operasi entitas. Yang kedelapan, laba internal jika aset termasuk ke dalam persediaan perusahaan. Nah, kali ini aku akan memberitahu apa sajakah yang bukan termasuk komponen biaya. Yang pertama, biaya pembukuan awal. Yang kedua, biaya pengenalan produk baru. Yang ketiga, biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kepelatihan staf. Yang keempat, biaya administrasi dan overhead umum. Yang kelima, biaya saat alat belum beroperasi sepenuhnya. Yang keenam, kerugian pada awal operasi. Yang ketujuh, biaya relokasi dan reorganisasi operasi entitas. Yang kedelapan, laba internal jika aset termasuk ke dalam persediaan perusahaan. Oke, setelah tadi sudah dijelaskan mengenai pengukuran awal oleh rekan saya, sekarang saya akan membahas mengenai pengukuran setelah pengakuan awal. Nah, pada pengukuran awal membahas mengenai biaya perolehan. Lalu, apa saja yang akan kita bahas pada pengukuran setelah pengakuan awal? Yuk kita simak. Oke, terkait dengan pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal, PSAK 16 menetapkan bahwa entitas dapat memilih menggunakan model biaya atau menggunakan model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya. Yang pertama, model biaya. Pada model biaya, setelah aset diakui sebagai aset tetap, maka aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Yang kedua, model revaluasi. Pada model revaluasi, setelah suatu aset diakui sebagai aset tetap, maka suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasiannya, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai pada tanggal revaluasian. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan nilai wajar? Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam transaksi dengan wajar. Ada beberapa cara dalam memperlakukan akumulasi penyusutan apabila aset tetap direvaluasi, yaitu yang pertama, disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat kotor dari aset, sehingga jumlah aset yang tercatat setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian. Hal ini disebut dengan metode proporsional. Yang kedua yaitu dieliminasi dari jumlah tercatat kotor dari aset dan jumlah tercatat bersih. Setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Hal ini disebut juga dengan metode eliminasi. Sekarang kita masuk kepada penyusutan. Penyusutan aset tetap adalah proses mengalokasikan nilai aset tetap secara sistematis selama umur manfaat aset tersebut. Pada penyusutan aset tetap harus mempertimbangkan yang pertama, nilai biaya aset tetap yang didepresiasikan. Yang kedua, taksiran nilai manfaat aset tetap. Dan yang ketiga yaitu metode penyusutan aset tetap yang digunakan.
pada umur manfaat aset tetap dapat lebih pendek dari umur fisiknya. Maka dari itu, ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan umur manfaat aset tetap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perakiraan daya pakai dari aset yang bersangkutan. Yang kedua, perakiraan tingkat keausan fisik yang bergantung pada faktor pengoperasian aset tersebut. Yang ketiga, keausangan teknis dan keausangan komersial yang diakibatkan oleh perubahan atau peningkatan produksi. Yang keempat, pembatalan penggunaan aset karena aspek hukum atau peraturan tertentu. Dalam penyusutan aset tetap, terdapat beberapa metode penyusutan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, metode garis lurus, dan yang kedua, yaitu metode saldo menurun, dan yang ketiga, yaitu metode jumlah unit. Di penjelasan sebelumnya mengenai pengertian pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelahnya, ada masanya pengakuan aset tetap dihentikan. Apa sih penghentian pengakuan itu? Penghentian pengakuan aset tetap adalah proses menghentikan pengakuan aset tetap yang sah dalam neraca perusahaan ketika aset tidak lagi memberi masa manfaat ekonomi untuk masa mendatang. Penghentian aset tetap diakui ketika aset tetap tersebut dijual, diserahkan, dan dimusnahkan. Aset tetap dapat dihapuskan karena berbagai alasan, seperti kerusakan, usia yang sudah tua, tidak berfungsi lagi, tidak bermanfaat lagi, dan tidak memiliki nilai sisa serta pun nilai jual. Dari penjelasan tadi, seperti apa sih cara untuk menyelesaikan kasus penghentian pengakuan aset tetap? Mari ikuti aku. Mari kita belajar mengenai kasus penghentian pengakuan karena aset rusak. PT Atlantik memiliki mesin yang diperoleh pada November 2014 dengan harga perolehan 94 juta. Pada Agustus 2014, kondisi mesin rusak berat sehingga harus pemakaiannya dihentikan. Akumulasi penyusutan berjumlah 92 juta, biaya untuk pemindahan sebesar 1 juta. Nah, dari soal dapat kita ketahui nilai buku mesinnya, yaitu dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Harga perolehannya sebesar 94 juta dikurang dengan akumulasi penyusutannya 92 juta, yang mendapatkan 2 juta. Dan ditambah biaya pemindahan sebesar 1 juta, yang mana jumlah kerugiannya menghasilkan 3 juta. Jurnal pencatatan penghentian aktiva tetap, di debitnya akumulasi penyusutan mesin 92 juta, dan rugi penghentian aktivanya 3 juta. Lalu di sisi kredit terdapat kas sebesar 1 juta dan mesin 94 juta. Selanjutnya, kita akan membahas penurunan nilai aset. Apa sih penurunan nilai aset itu? Penurunan nilai aset adalah proyeksi arus kas di masa yang akan datang yang diperkirakan akan lebih kecil dari nilai yang tercatat pada laporan keuangan saat ini. Berarti dapat kita simpulkan bahwa penurunan nilai aset ini adalah gambaran di masa yang akan datang yang memperkirakan bahwa nilai yang akan datang akan lebih kecil daripada nilai pada saat ini. Nah, apa sih beda penurunan nilai aset dibandingkan dengan depresiasi atau penyusutan? Penurunan nilai aset adalah proyeksi arus kas di masa yang akan datang yang diperkirakan akan lebih kecil dari nilai yang tercatat pada laporan keuangan saat ini. Sedangkan depresiasi atau penyusutan adalah berapa banyak nilai manfaat aset tetap yang telah digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan selama periode tertentu. Depresiasi dicatat sebagai beban dan nilainya akan mengurangi nilai perolehan aset tetap yang tercatat pada aktiva. Pencatatan depresiasi aset tetap nantinya akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Penurunan nilai aset tidak harus dilakukan setiap bulan sebagaimana halnya depresiasi. Namun, biasanya setiap akhir tahun, perusahaan akan melakukan pengujian untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya penurunan nilai aset pada aset-aset terkait. Mari kita bahas contoh kasus penurunan nilai. PT KLM Transport adalah perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Pada awal tahun 2019, pihak manajemen PT KLM Transport memutuskan untuk membeli 3 buah mobil transporter senilai 600 juta rupiah untuk keperluan pengiriman barang. Pada akhir tahun 2020, PT KLM Transport melakukan evaluasi terhadap harga 3 mobil transport senilai 500 juta rupiah. Adapun biaya penjualan diperkirakan
senilai 90 juta rupiah dengan nilai pokok aktiva sebesar 450 juta rupiah. Maka pertama-tama kita harus mencari nilai sisa buku dan RA terlebih dahulu. Nah, dari soal diketahui bahwa nilai wajarnya adalah 500 juta, biaya penjualannya 90 juta, nilai sisa bukunya sebesar 450 juta. Yang ditanya adalah nilai recoverable amount atau RA dan penurunan nilai aset. Apa sih nilai RA itu? Nilai RA adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai guna aset. Jadi cara mencari RA adalah nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan. Jadi nilai wajar kita adalah 500 juta dikurangi dengan biaya penjualan sebesar 90 juta yang hasilnya adalah 410 juta. Dengan menggunakan rumus sebelumnya, maka penurunan nilai aset sama dengan nilai sisa buku dikurang RA, yaitu nilai sisa buku sebesar 450 juta dikurang dengan RA sebesar 410 juta. Jadi penurunan nilai asetnya sebesar 40 juta. Rugi atas penurunan nilai aset tersebut nantinya akan dicatat dalam jurnal. Rugi penurunan nilai aset di debit sebesar 40 juta, akumulasi depresiasi di kredit sebesar 40 juta. Nah, teman-teman, mari kita bahas materi penyajian dan pengungkapan aset tetap. Selanjutnya, mari kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih definisi penyajian aset tetap? Penyajian aset tetap adalah pencatatan aset tetap di bagian aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas. Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aset tetap disajikan dalam neraca pada laporan perubahan ekuitas di bagian aset tidak lancar. Contohnya bisa teman-teman lihat di bawah ini pada laporan keuangan PT Semen Gresik Persero Tbk. Nah, selanjutnya mari kita bahas apa itu pengungkapan aset tetap. Pengungkapan aset tetap adalah penyajian informasi terkait aset tetap dalam laporan keuangan untuk melayani berbagai stakeholder dan mencapai tujuan pelaporan keuangan. Teman-teman tahu tidak mengapa pengungkapan aset tetap itu penting? Karena ini tidak hanya tentang jumlah atau nilai aset, tetapi juga bagaimana aset tersebut dikelola, diakui, dan digunakan dalam mendukung bisnis. Maka, di dalam laporan keuangan satu entitas harus mengungkapkan, yang pertama, dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto, yang kedua, metode penyusunan yang digunakan, yang ketiga, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, yang keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Yang kelima, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Jadi, properti investasi adalah properti yang dikuasai oleh perusahaan untuk disewakan atau menambah nilai. Tidak digunakan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Jadi, pengakuan dalam properti investasi sama dengan pengakuan dengan aset tetap. Contohnya, yang pertama, perusahaan membeli tanah kosong tanpa ada rencana mau membangunnya atau menjualnya. Yang kedua, perusahaan membeli tanah tetapi belum memutuskan apa yang mau dibangun. Contoh yang ketiga, perusahaan memiliki gedung dan disewakan kepada pihak lain. Hai, kembali lagi dengan aku. Sama seperti aset tetap tadi, pada kali ini aku juga akan menjelaskan mengenai pengukuran awal. Pada saat pengukuran awal, properti investasi yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut meliputi yang pertama yaitu biaya pembelian, yang kedua biaya pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung.
Biaya pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung tersebut misalnya biaya jasa hukum, pajak penjualan, dan biaya-biaya lainnya. Jika entitas memperoleh properti investasinya dengan cara kredit dan pembayaran aset yang melampaui jangka waktu kredit normalnya, maka perbedaan antara pembayaran dan nilai tunainya dicatat sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit tersebut. Properti investasi juga dapat diperoleh dengan cara pertukaran aset non-moneter dan juga pertukaran aset moneter. Mungkin segitu saja yang dapat aku sampaikan mengenai pengukuran awal properti investasi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman aku. Kita akan membahas tentang pengukuran setelah perolehan. Pada pengukuran setelah perolehan di properti investasi ini juga terdapat dua model akuntansi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama model biaya dan yang kedua yaitu model nilai wajar. Pada model biaya, perlakuan akuntansi setelah perolehan sama seperti di model biaya di aset tetap. Namun, untuk model nilai wajar pada properti investasi berbeda dengan model revaluasi di aset tetap. Karena model nilai wajar pada properti investasi harus diterapkan untuk seluruh properti investasi, tidak hanya untuk kelompok tertentu saja, sebagaimana yang diterapkan pada model revaluasi di aset. Selanjutnya, mari kita bahas materi penyajian dan pengungkapan pada properti investasi. Penyajian properti investasi disajikan pada bagian aset tidak lancar di dalam neraca. Contoh ilustrasi penyajian properti investasi bisa teman-teman lihat di laporan posisi keuangan pada PT Semen Gresik di bawah ini. Selanjutnya, mari kita bahas dua jenis pengungkapan pada properti investasi. Yang pertama, pengungkapan pada model nilai biaya. Suatu entitas yang menerapkan model biaya juga harus mengungkapkan yang pertama, metode penyusutan yang digunakan, yang kedua, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, yang ketiga, jumlah tercatat bruto atau akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode, yang keempat, rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang kelima, nilai wajar properti investasi. Yang kedua, pengungkapan pada model nilai wajar. Jika suatu entitas mengukur properti investasi dengan model biaya dari jumlah yang terkait dengan properti investasi lainnya sebagai tambahan, entitas mengungkapkan yang pertama, uraian mengenai properti investasi, dua, penjelasan mengapa nilai wajar tidak dapat ditentukan secara andal, yang ketiga, kisaran estimasi di mana nilai wajar kemungkinan besar ada, yang keempat, untuk pelepasan properti investasi yang tidak dicatat dengan nilai wajar. A. Entitas tersebut telah melepaskan properti investasi yang tidak dicatat dengan nilai wajar. B. Jumlah tercatat properti investasi pada saat dijual. C. Jumlah laba atau rugi. Mari kita bahas contoh kasus penghentian pengakuan properti investasi. PTB memiliki bangunan yang dipakai untuk bangunan gedung kantor. PTB mengadopsi model revaluasi. Penyajian di neraca 31 Desember 2010, bangunan disajikan pada nilai wajarnya sebesar 640 juta sesuai dengan nilai wajar pada tanggal yang sama, dan saldo surplus revaluasi 80 juta. Sisa umur manfaat bangunan masih 16 tahun lagi. Pada tanggal 2 Juni 2011, properti tersebut telah selesai masa penggunaannya dan diputuskan untuk disewakan. Harga wajar pada tanggal perubahan tersebut sebesar 600 juta. Bagaimana pencatatan atau jurnal transfer pada 2 Juni 2011 tersebut?
Nah, diketahui dari soal, nilai wajarnya sebesar 640 juta, penurunan nilai wajarnya 620 juta, harga wajar saat perubahan 600 juta. Sisa umur ekonomis 16 tahun. Ditanya bagaimana pencatatan atau jurnal transfer pada 2 Juni 2011. Di sini dapat kita cari akumulasi penyusutannya dari nilai wajar dibagi sisa umur ekonomis. 640 juta dibagi 16 dikali 6/12. Kenapa 6? Karena dihitung dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, hasilnya 20 juta. Dapat kita catat dengan jurnal di debitnya beban penyusutan sebesar 20 juta dan kreditnya akumulasi penyusutan sebesar 20 juta. Nilai tercatat setelah penyusutan 2 Juni 2011 yaitu nilai wajar dikurangi beban. Nilai wajar sebesar 640 juta dikurang beban 20 juta. Sehingga menghasilkan 620 juta. Jika nilai wajar pada tanggal 2 Juni 2011 adalah 600 juta, maka terdapat penurunan nilai wajar dari 620 juta, yaitu 20 juta, yang dicatat dalam jurnal surplus revaluasi di debit sebesar 20 juta, sedangkan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 20 juta.